adalah Izzuddin Abdul Hakim. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Bahauddin Mudhari, Madura. Latar belakang saya adalah S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan S2 saya adalah di Monash University, Australia. Saya adalah dosen baru di Uniba Madura. Saya baru saja menyelesaikan studi S2 saya di Monash University, Australia, khususnya di jurusan Master of TESOL atau Teaching English for Speaker of Other Languages. Saya menghabiskan 2 tahun studi saya di Australia dan saya akhirnya bergabung dengan Civitas Akademika di Universitas Bahauddin Mudhari, Madura. Adapun hal yang paling saya rasakan yang membedakan antara studi di Indonesia dan studi di Australia adalah minat membaca. Hampir di setiap tempat, entah itu di kereta maupun di bis ataupun di tram termasuk ya, saya ketemu sama orang-orang entah itu muda maupun tua yang kemana-mana mereka membawa buku, entah itu printed book atau buku hard copy maupun buku digital. Mereka membacanya melalui gadget maupun Kindle yang mereka punya. Itu yang seharusnya mungkin kita adopsi dari apa yang menjadi ciri khas di negara-negara maju seperti Australia. Jadi literasi dan keinginan untuk membaca tidak lagi mengenal batas tempat maupun batas usia. Salah satu hal yang paling mencolok ya, perbedaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan di Australia bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari sesuatu yang paling simpel, yaitu cara kita menyapa guru atau dosen kita. Kalau di Indonesia misalnya, maka selalu saja ketika kita ingin menyebut nama dosen atau baik itu laki-laki maupun perempuan, kita sebut dengan julukan Pak, baru kemudian namanya. Namun hal itu tidak terjadi di Australia. Yang terjadi adalah di mana kita memanggil nama belakang si dosen atau profesor yang mengajar kita, dan itu merupakan sesuatu yang lumrah. Bahkan sesuatu yang tidak lumrah ketika kemudian kita memanggil mereka dengan panggilan Pak ataupun dengan panggilan profesor misalnya. Terus dalam hal sistem pendidikan misalnya, saya merasakan perbedaan yang cukup signifikan dalam hal independensi ketika kita belajar. Jadi hampir di semua mata kuliah yang saya ikuti, mahasiswa itu diberi kebebasan untuk melakukan tugas akhir mereka, entah bentuknya adalah project ataupun essay. Sementara di kita, yang saya lakukan dan saya pengalaman juga ketika S1 adalah kita itu biasanya ketika menghadapi ujian UTS ataupun UAS misalnya, kita selalu ketemu dengan soal-soal yang harus tertulis di lembar jawaban. Artinya selalu saja modelnya adalah ujian, bukan bentuknya tugas maupun essay misalnya, sebagaimana yang sering saya dapatkan di Australia, terutama di Monash, di kampus saya tempat belajar. Metode pendidikan yang paling mencolok adalah model assessment-nya. Jadi selama 2 tahun saya kuliah di Fakultas Pendidikan di Monash University di Australia sana, saya tidak pernah menjumpai ujian yang bentuknya itu bentuknya itu pertanyaan atau isian di mana kita duduk di bangku terus kemudian kita mengisi soal dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 jam atau 2 jam. Itu nggak pernah saya dapati. Sebaliknya, kebanyakan yang kita lakukan, baik itu tugas mingguan maupun tugas pertengahan semester ataupun tugas akhir semester, semuanya bentuknya adalah essay. Dan ternyata saya mendapati hal semacam itu lebih mengasah critical thinking kita, karena dengan kita berlatih menulis essay, maka cara kita menyusun argumentasi kita, terus juga cara kita membackup statement yang kemudian kita bikin itu lebih terstruktur dan lebih terkesan akademis, sehingga kemudian mereka yang mengikuti pembelajaran di Monash University, mereka memiliki semacam kemampuan untuk tidak hanya mereka
dalam bentuk lisan, tapi juga dalam bentuk tulisan. Itu yang mungkin perbedaan paling mencolok di sistem assessment. Kalau kita misalnya di Indonesia biasanya kita ketika ketemu dengan UTS maupun UAS, modelnya adalah mengerjakan soal dan menulis jawaban terhadap pertanyaan yang sudah disediakan oleh dosen-dosen di kertas atau di lembar jawaban. Setelah kemudian saya menyelesaikan studi di Monash University, tentu keinginan untuk menjadi akademisi itu sangat saya impikan, dan salah satu cara untuk jalan ya untuk menuju ke sana adalah dengan menjadi tenaga pengajar atau dosen yang kemudian mengabdikan ilmu pengetahuannya di kampus. Dan Unima Madura yang saya pilih ketimbang kampus yang lain karena ada satu hal yang itu resonate gitu ya dengan apa yang selama ini kemudian saya pelajari, yaitu di Unima Madura kampus ini menjadikan bahasa Inggris itu sebagai mata kuliah utama yang dipelajari dari semester 1 sampai semester 5. Oleh karena itu bagi saya ini adalah nilai plus yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain. Jadi ketika misalnya kampus ini mau go internasional atau menjadi world class university, satu langkah pertama yaitu menjadikan bahasa Inggris sebagai mata kuliah utama, atau bahkan nanti bisa dijadikan sebagai satu-satunya media untuk menyampaikan materi atau media pembelajaran. Berarti kita udah satu langkah lebih maju untuk kemudian mencapai impian kita menjadi world class university. Nah itu, jadi kebiasaan kemudian menggunakan bahasa Inggris dan belajar menggunakan bahasa Inggris di luar negeri sampai ke Madura itu nggak hilang, karena kemudian Civitas Akademika Uniba dan juga lingkungan belajar di Uniba itu sangat mendukung untuk kemajuan, terutama peningkatan kemampuan bahasa internasional yang selama ini saya pelajari selama di Australia. Jadi ibaratnya nggak ada gap gitu ya, setelah 2 tahun menyelesaikan studi di negara yang berbahasa Inggris dan bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan sehari-hari, ketemu sama kampus yang menggunakan bahasa Inggris dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa utama mereka. Itu yang kemudian membuat saya tertarik dan jatuh cinta dengan kampus ini. Ketika saya sampai di Uniba, tentu ini adalah kampus baru yang masih butuh banyak pembenahan. Dan satu hal yang kemudian saya kontribusikan untuk kampus ini adalah upaya untuk kemudian menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa atau media pembelajaran. Dalam artian bahwa kalau selama ini kemudian kita memahami bahwa bahasa Inggris itu adalah mata kuliah atau mata pelajaran tersendiri misalnya di sekolah, maka saya berharap nanti di Uniba dengan kontribusi yang saya lakukan bersama teman-teman teaching team di sini, saya ingin bahwa bahasa Inggris itu tidak lagi menjadi mata kuliah atau pelajaran yang lagi diajarkan, justru bahasa Inggris itu menjadi sesuatu yang inherent atau combine gitu ya, dengan mata kuliah yang lain. Jadi mahasiswa nantinya akan mempelajari teknik industri menggunakan bahasa Inggris, akan mempelajari ilmu manajemen menggunakan bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris terintegrasi dengan mata kuliah yang lain. Harapannya semakin mereka memperdalam mata kuliah yang mereka pelajari, semakin meningkat pula kemampuan bahasa Inggris mereka, sehingga ketika mereka lulus, mereka siap untuk bertempur ya, di persaingan global. Selain inisiasi bentuknya yang bentuknya top down seperti tadi, yaitu inisiasi dari para dosen untuk kemudian menjadikan bahasa Inggris itu sebagai mata kuliah utama dan dikuasai oleh mahasiswa, tentu mahasiswa juga turut andil. Salah satunya mereka membentuk yang kita kenal dengan ISC, English Study Club. Di situ mereka yang tertarik untuk kemudian go internasional, dan mereka yang mungkin masih memiliki kelemahan ya, dalam bahasa Inggrisnya, mereka tergabung dalam kelompok
studi ini, dan kelompok studi tersebut itu adalah kelompok belajar yang fun gitu ya. Kenapa fun? Karena kalau di kelas mereka mungkin belajarnya sama dosen, termasuk sama saya belajar bahasa Inggris, di English Study Club itu atau USY mereka belajar antara sesamanya. Jadi mereka nggak lagi merasa sungkan, mereka nggak lagi merasa malu gitu. Bahkan mata kuliah yang mungkin belum mereka pahami tentang bahasa Inggris di kampus, mereka bisa diskusikan bersama di English Study Club tersebut. Jadi kehadiran organisasi tersebut, apalagi dibentuk oleh mahasiswa, itu sangat mendukung bagi terbentuknya atau tercapainya output pembelajaran khususnya bahasa Inggris yang diinginkan oleh Madura. Oke, karena saya memang dosen bahasa Inggris, maka terobosan yang ingin saya lakukan adalah saya ingin Uniba Madura itu memiliki pusat bahasa yang itu nggak hanya diakui di Sumeneb tapi juga di Madura gitu. Kalau saya studi melakukan riset ya, beberapa pusat bahasa yang ada, belum ada tuh pusat bahasa di Madura yang itu memberikan atau melayani gitu ya, tes TOEFL resmi yang kemudian bisa diterima untuk kuliah di luar negeri, nanti mendaftar kampus di luar negeri, atau untuk kemudian bekerja di multinational company. Jadi saya ingin Uniba Madura memiliki pusat bahasa, dan pusat bahasa yang tersebut bisa diakses oleh semua orang dan menjadi ikon yang menjadikan Uniba itu unggul daripada yang lain. Dan yang terakhir adalah memberikan inovasi, di mana pusat bahasa yang akan kita bentuk nanti itu akan menjadikan bahasa Inggris terintegrasi dengan mata kuliah yang lain, dengan pembelajaran yang lain. Kita ingin memberikan terobosan melalui pusat bahasa itu bahwa bahasa Inggris itu tidak selayaknya dipelajari sebagai mata kuliah yang berbeda atau mata pelajaran yang berbeda, tapi kita bisa belajar matematika menggunakan bahasa Inggris, belajar ekonomi menggunakan bahasa Inggris, dan belajar industri